Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman sekalian. Hari ini berjumpa lagi sama saya selaku host podcast dari Undipa yang dimana akan memberikan informasi terkait Undipa ataupun juga dunia teknologi yang mungkin bisa membantu teman-teman yang lain juga dalam edukasi ilmu-ilmu apa saja yang ada di bidang IT. Nah, hari ini saya sangat senang sekali karena hari ini saya ditemani oleh senior saya, bahkan yang bisa saya sebut sebagai mentor juga maupun juga kakak. Mungkin bisa langsung saya ini saja ya teman-teman. Yang pertama saya akan sebut namanya dulu. Pak, siang. Ya, selamat siang, Dek. Oke, Pak. Jadi Pak, saya akan baca CV-nya dulu, Pak. Oke. Boleh. Jadi di sini saya bersama Pak Aprizal Eskom SEMM. Ini Pak gelar MM dari jurusan Magister Manajemen. Magister Iya, Manajemen tadi. Manajemen, iya. Oke. Jadi di sini teman-teman Pak Aprizal ini selaku Wakil Rektor 3 Pak Di. Iya. Di bidang kemahasiswaan Pak. Bidang kemahasiswaan. Jadi kalau kemarin itu dengan kerjasama. Jadi sekarang kemahasiswaan dan alumni. Oh, jadi Iya. itu kerja Sudah berubah. Oh, Kalau dulu kerjasama, kemahasiswaan dan kerjasama, sekarang kemahasiswaan dan alumni. oh berarti terkait alumni juga Pak? Iya, terkait alumni. alumni juga. Yang dimana kalau saya pernah dengar itu Pak, IKADIPA ya mungkin. Untuk nama atau sebutan dari alumni Undipa. Iya, alumni Undipa itu disebut IKADIPA, Ikatan IKADIPA. Alumni Dipa Negara. Ikatan Jadi Alumni Dipa Negara. Iya, Oke, jadi teman-teman itu tadi ada disebut IKADIPA. Itu merupakan organisasi atau sudah jadi ikatan alumni dari Universitas Dipa Negara, Pak Di. iya. Oke, mungkin teman-teman yang sudah lulus bisa bergabung dan berkontribusi. Nah, selanjutnya Pak, bisa mungkin dicerita sedikit sama teman-teman ini yang dulunya mungkin ada STIMIK, sekarang berubah nama jadi universitas. Siap. Bagaimana tentang yang di-handle sih Pak selama ini di Undipa? Iya, jadi histori dari Undipa sebenarnya kan bukan saya yang lebih pakar untuk membahas itu deh ya. Iya. Karena saya juga alumni dari sini. Iya. Dari sini jadi berawal dari STIMIK Dipa Negara yang kemudian berubah ke Universitas Dipa Makassar. Iya. Nah, kalau kita melihat dari jumlah alumni sampai wisuda minggu depan, itu nanti kita wisuda insya Allah di hari Selasa ya, hari Selasa, itu sekitar 17.607. Jadi sudah sekitar Iya, 1.000? sudah 17.000. 17.000 Pak? Iya. Sudah banyak Sudah ternyata alumni kita. lumayan banyak dan saya melihat kan saya bersama Kepala Bagian Kemahasiswaan Ibu Nurdiana memiliki tugas untuk men-tracer. Jadi kita men-tracer alumni, melihat alumni itu seberapa jauh mereka, apakah mereka sudah bekerja atau belum, itu semua kita ada datanya, sehingga saya bisa mengatakan bahwa sekitar 80-90% kita punya alumni itu terserap di dunia kerja baik instansi pemerintah maupun swasta. Itu banyak sekali. Dan ya silahkan kalau misalnya teman-teman adik-adik sekalian yang kurang percaya hal itu ya silahkan. Mungkin adik-adik mahasiswa yang sementara mau PKL atau KKN pasti setiap dia ke sebuah instansi pasti 1-2 alumni dia akan ketemu itu. Pasti ada alumni. Iya, pasti ada alumni Undipa. Berarti biasanya ini secara tidak sengaja di instansi ini yang sudah cukup dikenal, ternyata ada alumni. Iya, Undipa. ada alumni Undipa di sana. Iya. Tentunya ya di bagian IT pastinya. Pastinya di Iya, bidang IT Pak. di bidang IT. Mereka yang menghandle aplikasi-aplikasi yang ada di Iya. sana, iya. Tuh. Oke. Jadi teman-teman sudah banyak tadi yang disebut jumlahnya Pak. Ada
berapa tadi Pak? 17.607. Iya. 17.607. Itu jumlah realnya. Saya dapat dari Wakil Rektor 1 menyampaikan itu jumlahnya. Kalau dulu saya hanya biasa menyebut sekitar 17 ribuan. Iya. Nah, sekarang jumlah pastinya adalah 17.607. Itu tepatnya sampai ke alumni hari Selasa nanti di wisuda. Oh, iya. Jadi teman-teman sudah cukup banyak dan mungkin alumni-alumni kita lagi sudah banyak juga yang berposisi di suatu instansi terkhususnya di bidang teknologi. Tinggal kita mungkin lebih mengenali lagi mungkin. Terus Pak, terkait dengan yang dimaksud tadi Wakil Rektor 3 itu bidang kerjasama dan alumni. Iya. Nah, bisa mungkin dijelaskan Pak itu kerjasama apa saja yang bisa disampaikan ataupun disampaikan ke teman-teman yang lain dengan alumni ataupun sudah yang. Iya, baik. Jadi kalau kemarin kan sebelum jabatan yang baru lagi ini karena kita sudah perubahan struktural dan ya alhamdulillah saya masih dipercayakan sebagai Wakil Rektor 3. Jadi sebelumnya itu kemahasiswaan dan kerjasama, bidang kerjasama, kepala bagian saya itu Pak Dr. William ya. Oh, iya. Nah, jadi kemarin itu lumayan banyak sekali kita ada MOU kerjasama dengan beberapa pemerintah, terutama di Kabupaten Jeneponto ya mungkin sampai kita sampai sama kita, Pak, sampai hari ini sepertinya masih jalan. Itu sekarang ke baru lagi Kabupaten Baru ya dan beberapa instansi-instansi juga terutama yang adik-adik mahasiswa yang keluar KKN itu kan semua ada MOU-nya kita lakukan. Kemudian dari Prodi juga mereka kemarin turun ke beberapa instansi sekolah-sekolah, kita semua ada MOU. Jadi kalau misalkan ada instansi yang mau bekerja mau masuk membuat kegiatan di kampusnya kita ini dan kita menganggap bahwa itu adalah hal yang bagus dan bisa jangka panjang, ya selalu kita buatkan untuk MOU seperti itu. Nah, seperti yang baru-baru ini, misalkan untuk kegiatan, saya juga menangani tentang Satgas 5 Dosa Perguruan Tinggi. Jadi kita juga sudah melakukan MOU dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan. Karena memang itu kan kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin, program kerja saya dengan Ibu Nurdiana, kepala bagian saya. Itu memang kita sudah mempatenkan bahwa harus ada instansi yang terkait yang memang kerjasama gitu. Seperti misalkan juga disabilitas. Jadi disabilitas itu bagian kami juga dengan Ibu Nurdiana. Jadi kami sudah MOU dengan disabilitas Unhas. Iya, gitu. itu tadi Pak, saya mau sebut karena dengan yang kegiatan kemarin yang sempat Bapak adakan itu dengan kerjasama kampus Unhas. Dengan eksternal juga Pak. Iya, jadi seminar juga sudah kita lakukan dan kebetulan pematerinya kemarin itu Pak Dr. Ishak, beliau juga sebagai ketua lembaga di sana dan saya juga sudah pernah studi banding di Unhas karena memang di sana cukup lumayan banyak dia punya disabilitas. Akhirnya karena kebijakan pemerintah untuk menginstruksikan kampus untuk menerima mahasiswa untuk penyetaraan pendidikan sehingga ya alhamdulillah Undipa masuk dan bisa menjalankan menerima mahasiswa-mahasiswa disabilitas. Tinggal kita memperbaiki dan menambah dan alat-alat yang dibutuhkan. Ya, misalkan ada disabilitas yang tidak bisa jalan atau apa ya kita memfasilitasi semua itu. Insyaallah. Jadi teman-teman sangat menarik ya. Ini saya cukup menarik Pak. Karena ini bisa membantu semua kalangan. Maksudnya kita tidak membatasi orang yang ingin belajar. Iya, semua. Jadi sangat dibukakan ruang sekali Pak. Jadi mungkin untuk itu Pak ada targetan kapan akan berjalan atau sudah ada? Sudah jalan dan sebenarnya kan sebelum ada disabilitas kita tetapkan di UNDIPA kan sudah terima itu sudah ada. Sudah ada ya. Nah sekarang untuk semester ini baru-baru ada yang mendaftar lagi mahasiswa itu tuli ya. Jadi
dia juga kita ini. Makanya kami akan komunikasi kembali dengan Pak Isa karena beliau yang lebih kompeten memahami hal itu. Jadi saya mau membuat konsep kelas, misalkan mungkin yang disabilitas itu atau difabel itu memang disatukan dalam satu kelas supaya dijadikan supaya memang itu kan tantangannya adalah dari sisi pengajar, Pak ya. Iya betul. Iya, jadi pengajar itu mereka harus paham kira-kira materi apa yang diberikan atau seperti apa. Kan ada mahasiswa yang tidak bisa bicara, ada mahasiswa yang tidak bisa mendengar. Nah, bagaimana caranya untuk diberikan pemahaman itu kan butuh pengetahuan ya, sehingga kedepannya saya mau bicara dengan Pak Isa kira-kira dilakukan seperti apa. Sebenarnya kemarin juga dia sudah menghubungi saya bahwa kita bisa buka kelas khusus untuk itu. Tapi saya katakan ya nanti saya bicara dulu dengan pihak rektorat. Jadi seperti itu. Jadi selain mungkin materi yang dipikir, cara menyampaikan materinya itu ya Pak? Iya betul, karena difabel kan beda lah dengan orang yang mungkin istilahnya bisa mendengar dan bisa berbicara. Iya. Sebenarnya tidak bisa dikatakan normal Pak, karena Tuhan menciptakan manusia makhluk hidup di muka bumi ini kan semua normal sebenarnya. Iya. Betul, Pak. Jadi teman-teman cukup menarik ya, apalagi Undipa sudah banyak menjalin kerjasama dan Pak Afrizal yang turun langsung yang bekerjasama dengan beberapa instansi. Jadi cukup banyak instansi yang sudah mengenali Undipa Pak. Itu menurut saya. Dan mungkin Pak, kalau dari sisi mahasiswa Undipanya sendiri ada yang bisa di-share ke teman-teman, mungkin apa juga kegiatan yang bisa mungkin dilakukan sama teman-teman mahasiswa. Oh iya, jadi mahasiswa kan sebenarnya adalah mahasiswa yang kompeten atau mahasiswa yang dari sisi akademik ya. Tapi dalam hal ini saya bisa menyarankan kepada seluruh mahasiswa, terutama adik-adik yang berorganisasi, bahwa mungkin tidak cukup dengan sisi akademik saja yang selalu dilakukan, tetapi untuk menambah wawasan, ya paling tidak mahasiswa juga harus ikut organisasi, ya. Kebetulan itu juga di bagian saya. Jadi di Universitas Dipa Makassar ini, mulai dari STIMIK Dipa Negara, itu saya membawahi ada 16 UKM. Oh, jadi iya ada 16. Ini internal Pak atau internal. Jadi 16. Yang eksternal pun banyak juga. Jadi ada yang bidang IT, ada yang di bidang bisnis, ada minat bakat, ya, ada yang di studi klub. Itu banyak sekali. Jadi iya ada 16 UKM, sehingga kalau saya melihat perkembangannya, karena kan saya dan mungkin Dinda Rusdi juga adalah alumni di sini, dan melihat perkembangan dari apa yang sering dilakukan oleh adik-adik UKM, itu sebenarnya kalau masih selalu berpikir pola lama, itu kita akan jadi penonton. Berarti harus berinovasi. Iya. Lebih menciptakan hal baru hal baru, banyak berkolaborasi. Jadi kalau saya sering sampaikan ke mahasiswa-mahasiswa ya di UKM, setiap ada acara-acara resmi, saya katakan kalau Anda tidak melakukan kolaborasi dimanapun itu dan siapapun, maka organisasi Anda akan diam. Stagnan. Iya, stagnan dan akan menjadi penonton. Hanya menjadi penonton. Jadi itu yang perlu dilakukan. Kita bercermin kemarin kan pemerintah buat namanya MBKM, itu cukup bagus. MBKM, iya, mereka belajar karena kita kolaborasi dengan berbagai instansi ya, baik swasta maupun pemerintah. Nah, kenapa tidak organisasi tidak melakukan itu? Iya. Dan saya melihat sudah ada organisasi, satu organisasi itu sudah membuat sebuah proker anak SMK itu bisa magang di organisasinya. Anak SMK? Iya. Magang di organisasinya. Yang dimana kan organisasi ini ada juga yang formal, ada yang... Iya, jadi mereka ajari itu anak-anak software, hardware, jaringan, dan anak-anak SMK itu senang. Karena memang hanya di secret saja, bukan seperti dia harus ada di instansi apa. Tapi mereka senang. Kenapa senang? Karena mereka mendapat ilmu pengetahuan.
Jadi pada saat di organisasi itu ada pembelajaran, anak-anak PKL itu ikut. Ikut juga, Pak? Iya. Berarti memang mengedukasi Iya. teman-teman PKL ini untuk PKL. belajar. Kemudian kalau misalkan dia ada misalnya proyek di luar, jadi dia ikutkan Dia juga libatkan itu, juga nih, dilibatkan anak SMK. Jadi SMK senang. Nah itu salah satu contoh. Saya sering katakan bahwa tolong UKM yang lain, Iya. contoh itu. Iya, betul. Contoh itu, jangan melihat bahwa sekarang kan ya sebenarnya dari dulu all place is school, semua tempat adalah sekolah. Sekolah, iya. Jadi jangan melihat backgroundnya harus Betul. lantai 1, lantai 2 harus gedung yang besar sehingga kita baru belajar. Ya, betul. Tidak seperti itu. Biar dengan gubuk kecil tapi kalau penuh dengan ilmu pengetahuan di dalam, kenapa tidak? Gitu. Iya, betul. Itu salah satu. Kemudian yang lain untuk UKM lain juga saya sampaikan bahwa misalnya background Anda di bidang untuk bidang bakat, misalnya untuk olahraga atau apa, kan banyak juga lembaga-lembaga lain yang melakukan itu. Kenapa tidak itu dilakukan sebuah kolaborasi? Iya. Itu. Jadi iya. Sudah banyak yang sebetulnya bukan jadi persaingan, tapi teman-teman Iya, harus mengikuti dan mengikuti. berkolaborasi, Pak, ya. Jadi teman-teman yang lain juga ini bisa menambah nilai edukasi di organisasinya, bisa membangkitkan kembali nama-nama organisasinya. Dan teman-teman harapannya juga mungkin bisa lebih memantapkan skillnya, Pak. Iya, Apalagi kayak skillnya. kita ini Undipa sangat dikenali dengan bidang teknologinya, Iya. artinya, Pak. Iya. Nah, berbicara soal organisasi, Pak. Jadi sampai hari ini sudah cukup banyak organisasi dari Undipa Iya. sendiri, Pak. Ini Ada 16 dan yang internal. internal. Ya. Internal 16 dan beberapa eksternal. Eksternal juga ya banyak. Ya. Dan tidak kalah organisasi juga sebetulnya, Pak. Karena biasa saya lihat postingan-postingan Pak, itu Iya. mahasiswa sendiri, mahasiswa dari Undipa yang mengikuti kompetisi dan ini sangat menarik. Mungkin ada yang bisa di-sharing, Pak, atau teman-teman yang ingin mengikuti kompetisi pernah cerita sama kita kayak Iya. salah satunya mungkin Dinda Kevin. Oh iya, Yang dimentor PKM. sama Iya, saya Pak sendiri. Apri sendiri. Iya, jadi sebenarnya bukan hanya untuk organisasi, karena kegiatan yang selalu dimunculkan oleh kementerian itu kan bukan hanya bahwa organisasi A, B, dan C, meskipun juga ada namanya PPK Ormawa, Iya. tetapi terlebih ke seluruh mahasiswa, terutama itu yang PKM, Pak ya. Iya. Jadi program kreativitas mahasiswa yang tiap tahun diberikan penawaran oleh kementerian bahwa ya silahkan ikut, jumlahnya sesuai dengan klaster-klaster kampus. Karena itu beda, Pak, jumlahnya. Jadi kalau memang skala klaster 1, 2, 3 itu jumlah yang bisa ikut masing-masing punya jumlah jadi berbeda. Nah, sehingga saya selalu motivasi mahasiswa bahwa kegiatan-kegiatan seperti itu silahkan ikut. Karena tidak ada ruginya. Betul, Pak. Iya, tidak ada ruginya. Pertama, Pak, dapat uang. Iya. Iya, dan uang itu memang transfer langsung ya dari kementerian ke kampus. Tapi kampus itu tidak mengolah itu dana, Pak. Jadi dari dana itu ya langsung ke mahasiswa yang bersangkutan. Itu semua ada bukti, Pak. Jadi tidak ada satu rupiah pun yang, bahkan kampus yang mengeluarkan juga uang memberi dana tambahan. Sekarang kan setiap kementerian kan buat pendanaan, buat kegiatan. Itu wajib kampus memberikan juga sekian persen. Kan begitu. Jadi tidak ada, kita setelah dari kementerian dananya masuk, ya sudah kita langsung implementasikan ke mahasiswa. Itu yang mereka pakai untuk program kreatif mahasiswa gitu. Dan masih banyak sekali Pilmapres, pemilihan mahasiswa berprestasi. Kemudian ada juga mahasiswa kewirausahaan P2MW dan sebagainya, dan alhamdulillah di Undipa kemarin kan kita lolos, Pak. Jadi iya, alhamdulillah PKM kita ya dari sekian perguruan tinggi yang ada di Indonesia Timur, salah satunya Undipa juga masuk dan dapat award sebagai judul terbaik. Judul terbaik. Memberikan sebuah inovasi. Belajar untuk memberikan sebuah inovasi. Jadi kita dapat itu juga di sana. Kemarin di Universitas Airlangga Surabaya. Surabaya. Iya. Oke, jadi teman-teman, kemarin ini Undipa ikut juga berkontribusi ataupun juga mengikuti lomba yang di Surabaya kemarin ya, Pak? Iya, di Surabaya kemarin. Lomba apa namanya? Jadi program kreativitas mahasiswa PKM. PKM. Ya. Ya, jadi
Alhamdulillah Undipa menjadi salah satu dari Ya. kampus yang mengikuti kompetisi dan langsung ke Surabaya. Iya, di Universitas Airlangga. Iya. Nah, sangat menarik karena kita yang jauh-jauh ini bisa sampai dipanggil ke sana Ya, juga Pak bisa. untuk mengikuti kompetisi. Nah, untuk teman-teman yang lain juga harapannya mungkin bisa mengikuti banyak kompetisi karena Iya, betul. yang tadi Pak Besar sendiri bilang sudah banyak kompetisi yang disodorkan. Iya. Bahkan kampus ini menyarankan untuk lebih aktif mengikuti kompetisi-kompetisi ya Pak. Karena bukan hanya ini, tadi saya maaf saya potong sedikit. Iya, Jadi tadi saya menjelaskan uang. Nah, sekarang yang kedua adalah nilai. Nilainya iya kita konversi. Betul. Ya, jadi kalau misalkan mahasiswa ikut kompetisi, kemudian ada kegiatan yang dia ikuti, misalnya skala internasional, itu kita langsung konversi ke mata kuliah ekstrakurikuler 4 SKS. Benar. Jadi ya sangat tinggi Pak ya. Jadi tidak perlu mahasiswa kuliah. Iya. Jadi itu tidak di kuliah, Kompetisi saja, Pak. itu saja itu lumayan dapat 4 SKS daripada setengah mati kuliah yang 3 sampai 2 SKS harus 15 kali pertemuan, Iya, betul, syukur-syukur kalau lulus, belum tugas, belum meet. Ini tidak ada Pak, kita tidak ada ujian apa. Jadi dia ikut seminar internasional kemudian ikut kompetisi itu langsung dapat, cash 4 SKS dapat nilai A. Jadi Itu. teman-teman ada Uang, ada cuan, ada juga nilai Nilai value-nya langsung. dapat. Jadi ilmu terutama juga pengalaman, dan liburan Pak. liburan ya. Karena teman-teman kemarin sempat juga mengikuti lomba dan tidak lupa juga teman-teman sempat healing di sana. Iya, termasuk kami juga sempat bawa anak-anak sampai ke Malang, ke jalan-jalan Jadi ke sangat banyak Malang. benefit Iya, sebetulnya, Pak. Tinggal teman-teman bisa ikut aktif lagi mengikuti Iya. lomba dan meningkatkan skillnya. Nah, berbicara tentang kemahasiswaan juga Pak, yang kemarin ada kabarnya salah satu dari mahasiswa Undipa ternyata memerankan sebuah film. Oh iya. Iya. Sini. Film apa yang kemarin Pak namanya? Ada apa dengan Ada, cinta ya? iya, ada apa Iya. dengan Jadi cinta? ternyata si Rangganya sendiri ya Pak? Ya, Rangga Yang sendiri. menjadi yang menjadi Rangga itu ternyata mahasiswa dari Universitas Dipa. Dipa. Bisa Dan dikatakan- yang sebelumnya juga kan dulu Andi Arsil kan yang Oh iya. jadi pemeran di Ketika Cinta Bertasbih itu. Lama-lama kemudian dia jadi artis, akhirnya sudah banyak perfilman yang kontrak dia, tukan Iya. bubur Yang naik sempat haji. viral juga. Iya. Jadi alumni kita banyak profesi sebenarnya. Bukan cuma Iya, bukan cuma teknologi, tetapi sangat ya konten kreator, jadi artis. Alhamdulillah kita Digital. banyak. Sangat Gitu. banyak. Jadi itu mahasiswa semester berapa Pak kemarin yang Yang Rangga ini kalau nggak salah dia sekarang semester 5. Ya, jadi kemarin Masih kuliah? masih kuliah. Masih Jadi aktif kuliah, Pak? iya masih kuliah. Jadi kemarin sempat saya di WA Pak bahwa Iya. bagaimana ini saya punya kuliah Pak. Saya ada syuting sekitar 1 bulan. Nah, Ya, dan itu saya tidak bisa tinggalkan. Jadi saya bilang begini saja. Nanti minta isi langsung sama dosennya, minta surat dari lembaga itu perfilman yang buat ini suratnya. maaf saya potong Pak. Iya. Ini menariknya karena kita mendukung penuh teman-teman yang memang mempunyai talent. Oh iya, karena itu bagian dari prestasi non akademik. Betul. Dan semua tadi itu Pak, yang kompetisi-kompetisi itu kan ada yang akademik, ada yang non akademik. Jadi kalau konsepnya seperti itu adalah non akademik. Jadi kita sangat menghargai, apalagi dia buat 2 SKS itu Pak. Kita konversi ke 2 SKS karena itu kegiatan yang sifatnya skala nasional. Nasional, iya. Film Jadi kan cuma lokal atau iya. banyak juga, tapi memang tingkat nasional. tingkat nasional. Kalau perfilmannya adalah tingkat internasional yang ditonton di bioskop-bioskop di luar negeri, itu bisa masuk 4 SKS. Oh naik lagi SKS. Iya, naik SKS. Cukup menarik, Karena ya. itu adalah kegiatan kompetisi di bidang non akademik. Iya betul. Jadi kita menghargai bukan hanya yang kemampuan skillnya di bidang bagaimana membuat aplikasi dan lain sebagainya, bukan hanya itu, tetapi dan satu lagi yang luar biasa di Undipa untuk bidang keolahragaan ya, saya sebut saja di Panegara Basketball Club itu, Oh iya. itu sudah masuk kita sebagai juara pertama di Indonesia Timur. DBC. Karena iya DBC, karena piala bergilir dari beberapa kampus itu sudah ada di ruangan saya Pak.
Iya, Jadi kemarin Pak, baru menang kompetisi ini, oh ternyata dapat lagi juara satu lagi. Kemarin main di UNAS, alhamdulillah juara satu lagi. Ya, juara satu. Jadi piala bergilir itu sudah ada di ruangan saya. Jadi saya katakan bahwa itu jadi kompetisi yang sifatnya non akademik, alhamdulillah kita mengapresiasi. Luar biasa, ya. Jadi itu teman-teman tadi sudah cukup banyak yang ya, tinggal mahasiswanya sebenarnya mau betul Pak. Berkompetisi ini di bidang mana? Karena kampus sangat mendukung itu. Memberikan SKS, memberikan juga dari dana pun, iya dana kita berikan kalau misalnya dia tidak punya dana untuk mendaftar atau apa, kita usahakan kita suplai. Diberikan di kampus. Jadi teman-teman harapannya mungkin bisa juga mengikuti teman-teman yang sudah mengikuti kompetisi ya Pak. Iya. Depannya. Terus Pak mengenai organisasi alumni itu sudah mungkin harapannya sama teman-teman mahasiswa lain ataupun mahasiswa di luar sana baik Undipa ataupun alumni, teman-teman bisa di-sharing Pak apa yang bisa dibagikan tipsnya mungkin atau saran ke alumni ya? Alumni, ya boleh alumni dulu. Oh itu. Iya, boleh alumni. Iya, jadi saya pikir dengan adanya IKADIPA, jadi komunikasi kita dengan para alumni itu tidak pernah putus. Jadi memang saya mengikuti Pak, kebetulan saya juga diangkat sebagai pembina IKADIPA, pembina IKADIPA. Jadi banyak hal-hal yang dengan Pak Ketua, Pak Andi Sumanga Alem itu yang mencoba untuk memberikan kontribusi untuk kampus kita sehingga kita bisa sharing-sharing. Jadi sudah beberapa kegiatan-kegiatan sebenarnya yang kita buat dalam bentuk kolaborasi, terutama untuk pencarian data-data alumni itu kan agak berat. Ya. Karena memang kita butuhkan Pak untuk mengisi kuesioner itu untuk kebutuhan kampus. Betul, ya. Pada saat akreditasi itu kita diminta dicari berapa persen mahasiswa alumni yang bekerja, berapa persen alumni yang belum bekerja. Semua itu didata? Iya, didata. Bahkan di kuesioner itu Pak, gajinya itu ditanyakan. Iya. Jadi kadang alumni mengatakan tidak mau mengisi, saya bilang isi makin saja, saya tidak mau minta aja. Kita punya uang ya. Tapi kalau saya mau dikasih uangnya juga tidak apa-apa. Iya, itu memang sebenarnya agak sensitif itu pertanyaan. Tapi itu pertanyaan yang memang untuk melihat kira-kira range, jadi range gajinya dari berapa sampai berapa. Itu mungkin ya untuk melihat apakah gaji yang diberikan oleh pemerintah setara dengan UMR yang ada di daerah itu. Iya, di daerahnya sini misalnya dia di Kalimantan. Makanya pertanyaannya ya mungkin muncul itu. Jadi harapan saya adalah teman-teman alumni tolong bantu kami untuk mengisi data-data itu karena memang sangat dibutuhkan. Ya, akreditasi kampus maka akan berpengaruh terhadap peminat yang masuk di kampusnya kita. Akreditasi bagus akan mempengaruhi alumni. Karena kalau bagus akreditasi kan alumni juga mencari pada saat mau mendaftar di swasta, di negeri terlebih lagi untuk jadi ASN, pasti dia cari akreditasinya kampus apa, prodi apa. Nah itu kan yang mempengaruhi adalah dengan tadi, salah satunya adalah mengisi kuesioner itu. Karena melihat bagaimana progres alumni itu kan akan dilihat. Jadi itu. Kemudian yang kedua adalah kita tidak pernah menutup diri untuk membuka ruang kepada alumni. Silahkan ada sesuatu mungkin yang mau diajak kerjasama atau mungkin ada saran atau apa dan sebagainya, itu kita terbuka sekali. Kemarin ada yang mungkin kita lihat juga bahwa saya itu memberdayakan alumni. Jadi setiap ada kegiatan yang saya buat, saya tidak perlu mencari pemateri yang lain. Iya. Kalau misalnya ada alumni yang memang kompeten di bidang itu, ya saya panggil. Kemarin kan di Ashar itu kan saya panggil. Oh, iya, karena bertemakan alumni bertemakan tentang berusaha. Kebetulan dia juga punya ada usaha dan juga saya melihat biografinya sudah kemana-mana jadi pembicara. Akhirnya kita berdayakan itu ya. Betul Pak. Iya. Karena yang saya lihat juga Pak, memang kita banyak sekali sudah berkomunikasi dengan alumni bahkan di luar dari Makassar, sangat banyak alumni yang sudah diajak untuk bekerja sama dan menjadi pemateri. Jadi saya panggil mereka untuk bagi ilmu Anda.
Jadi beda sehingga dia bisa menceritakan di zaman mereka mahasiswa, kemudian tiba-tiba sarjana, setelah itu jadi orang berhasil, sehingga dia bisa kembali untuk seperti Dinda Rusdi juga kan. Jadi Kita alumni. untuk teman-teman, ya saya alumni 2014 saya Pak. Saya Iya, 2014. itu. Fitri sama Iya, saya Dinda 2014, Fitri juga sempat saya ajar semua. Jadi akhirnya kembali kontribusi ke kampus itu luar biasa sekali. Saya pun sebagai alumni STIM Dipa Negara Ya, itu Pak. kembali untuk 2000 ini. berapa kita mulai di sini? Saya 2004. Jadi selesai 2008. 2004 masuk, selesai Setelah 2008, akhirnya 2008 mengajar. Dulu kan iya, jadi Oh iya, langsung di Padi? iya langsung sambil kita sekolah S2 dulu kan masih bisa. Iya. Jadi beda sekarang aturannya kan minimal S2 baru bisa mengajar. Dari dulu kita S1 sudah bisa, yang jelas sudah ada pernyataan bahwa kita sudah lanjut studi. Nah, itu sudah bisa mengajar. Iya Pak, dan Iya. rata-rata kan yang saya dengar memang dosen-dosen Undipa ini memang alumninya sendiri. Iya, Alumni 80% di sini saya bisa mengatakan bahwa alumni mulai dari WR1 sampai WR3, kemudian direktur pasca juga di sini semua alumni. alumni. Iya, jadi Iya. teman-teman yang alumni Undipa mungkin telah menyelesaikan studi S2-nya juga dan ingin meminati. Iya, kembali ke kampus Kembali kita ke di kampus. sini boleh Boleh seperti masukkan saya saja juga. lamarannya ya, Iya. nanti kita seleksi. Iya, jadi itu teman-teman tadi. Kalau alumni kan sudah Pak, ada mungkin untuk mahasiswa atau Iya, untuk mahasiswa itu tadi saya katakan bahwa mereka harus lebih mengembangkan dia punya skill. Jangan hanya di sisi akademiknya saja, tetapi Mengembangkan iya skill, skillnya untuk dari sisi non akademik juga. Kemudian yang kedua adalah minat ke organisasi. Minat Jadi sebenarnya sudah banyak beberapa organisasi juga agak mengeluh Pak ya bahwa kenapa sih mahasiswa agak menurun sedikit minatnya untuk bergabung ya, sehingga saya katakan bahwa sebenarnya itu tadi kalian belajar untuk melakukan sebuah inovasi dari organisasinya. Jangan hal yang lama itu masih ada sampai hari ini. ya. Contoh iya berinovasi, contoh kecil. Mau merekrut, tiba-tiba membuka pendaftaran. Nah, sekarang yang kita buka ini pertanyaannya mahasiswa tahu tidak ini organisasi apa? Iya ya. Ya, jadi saya berikan saran bahwa buat dulu sesuatu. Ya betul-betul. Buat event, buat kegiatan apa supaya orang, organisasi apa ini? Kalau perlu pada saat buat event itu buka juga pendaftaran di situ. Jadi orang, bagusnya ini organisasi, mau masuk deh, langsung mendaftar. Tapi ini mereka banyak tiba-tiba terbuka saya dengan alasan bahwa kemarin kan kita sudah menyampaikan pada saat penerimaan mahasiswa baru. Saya pikir itu tidak cukup. Memang kan mereka 16 UKM itu yang diberi ruang untuk memperkenalkan diri ke calon mahasiswa baru ini. Saya pikir belum cukup dengan menyampaikan hanya profilnya saja. Mahasiswa sekarang kan mau lihat action apa yang dilakukan organisasi. Portofolio apa progresnya seperti apa. Buatlah pameran, buatlah seminar. Sekarang anak organisasi saya tantang mereka. Bagaimana dia punya program kerja itu kalau kemarin misalkan kedai, sekarang saya tantang kedai. Kemarin dia buat seminar nasional, ya. Harus buat seminar internasional. Saya katakan bukan hanya kedai tapi seluruh organisasi yang ada di sini. Kalau sudah membuat seminar internasional, ya bikin lagi seminar nasional, bikin lagi seminar internasional. Saya kasih tahu bahwa Anda minim dengan pemateri, minim dengan apa, silahkan komunikasi dengan kami. Karena kita punya dosen kan sudah banyak alumni dari luar negeri. Linknya juga diluarkan di Jepang, di Malaysia, di mana, itu kan banyak. Dan untuk seminar kan bukan harus ada tempat, ada online kan bisa kita lakukan. Persyaratan seminar internasional adalah minimal materinya di luar negeri. Kemudian peserta juga ada dari luar negeri, kan selesai. Dan itu bisa dikonversi menjadi 4 SKS untuk mata kuliah ekstrakurikuler. Jadi seperti saya katakan ke anak-anak UKM bahwa buatlah sesuatu yang baru. Iya, banyak berkolaborasi dengan UKM-UKM yang ada di kampus lain. Saya melihat ada juga kemarin anak DCC. Sekarang DCC sudah kolaborasi dengan Poltek. Jadi dia akan buat nanti Pak di sini seminar nasional. Saya katakan silahkan, saya siapkan wadah tempat untuk daripada ke hotel sewa lagi ya silahkan di sini. Yang penting ada MOU dengan Anda sehingga bisa jangka panjang.
Hal itu yang harus dilakukan supaya minat mahasiswa masuk organisasi bahwa oh ini ada progresnya jelas, portofolionya bagus. Oke, jadi teman-teman seperti tadi yang disampaikan Bapak, sangat besar harapannya untuk teman-teman bisa berkontribusi dan bisa lebih memperkenalkan lagi organisasinya, Pak. Iya. Terutama dalam pembuatan kegiatan agar mungkin teman-teman tidak kesusahan dalam merekrut. Iya. Karena kalau kita berbicara pada saat pengenalan di Ya, pra-akademik. pra-akademik itu kan cuman beberapa Ya, menit hanya saja, 5 sampai 10 menit saja kita ya, dan mahasiswa pada saat itu masih blank. Apa sih? Ya, Dia masih apa belum sih tahu apa-apa. DBC, apa sih basket apa ya. Betul, Iya. Pak. Iya, jadi teman-teman itu tadi yang disampaikan sama Pak Prisal. Jadi mungkin kedepannya teman-teman bisa lagi lebih mengembangkan organisasinya dan sudah tadi ada untuk dibantu ya Pak, siap dibantu dalam pemateri berkegiatan, kampus sangat bisa membantu teman-teman. Tinggal teman-teman menyiapkan berkas dalam bekerja sama. Iya, kerjasama. Kita bantu semua itu, termasuk setiap ada kegiatan sekarang Pak, saya suruh mahasiswa. Jadi wajib seluruh UKM setiap ada kegiatannya tolong di-upload dan di-tag Instagram kemahasiswaan, supaya itu semua terpublis. Jangan hanya bahwa di Makassar itu mahasiswa sukanya demo atau apa, itu semua kita harus rubah Pak. Ya, supaya kan selalu begitu kan, harus di alumni dari luar, sehingga kalau kita ke Jawa, ke Jakarta, kemana, waduh bagaimana Makassar, seakan-akan kota Makassar ini selalu diidentikan dengan kabarnya demo terus. Oh, tidak Pak, sebenarnya kita juga banyak yang hal-hal kegiatan-kegiatan lain yang mungkin tidak terekspos, sehingga yaitu dengan adanya media hari ini ya kita coba untuk tingkatkan itu. Betul. Jadi teman-teman, sangat banyak sekali informasi yang diberikan dari Pak Prisal di podcast kali ini, dan semoga teman-teman yang lain juga bisa mencerna masukan, saran, dan bisa mengimplementasikan apa saja yang sudah disampaikan. Teman-teman ada mungkin mau sampaikan lagi Pak? Cukup? Iya, saya kira cukup. Saya kira itu ya. Jadi teman-teman, terima kasih telah menyaksikan podcast Undipa. Dari saya mungkin itu lagi kembali saya bilang jangan lupa untuk like, comment, subscribe untuk mendukung lagi podcast-podcast berikutnya, ataupun saya lebih semangat lagi membuat podcast untuk memberikan nilai edukasi ataupun informasi ke teman-teman khusus dalam Undipa. Cukup sekian Pak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.